Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat dunia. Kata Rasul, dunia itu lebih rendah daripada bangkai. Saudara sekalian, segala upaya dan daya dikerahkan oleh banyak orang, oleh kita semua bahkan, untuk menggapai kenikmatan dunia. Di mata kita seakan kenikmatan dunia adalah segalanya. Kita berpikir bahwa tanpa kenikmatan dunia tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan hakiki. Sebuah prasangka yang keliru, karena dunia telah menipu kita semua. Kita tidak mengerti tentang hakikat kehidupan dunia itu. Maka kita perlu memahami, mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Mari kita perhatikan beberapa permisalan berikut yang menggambarkan tentang kehidupan dunia itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dunia ini senda gurau dan permainan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-dara al-akhirah lahiya al-hayawan. Law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang terus menerus, tetap dan kekal. Saudara sekalian, kehidupan dunia ini dinamakan dunia karena rendah dan hina. Karena dunia artinya paling rendah atau hina. Sehingga kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang sedikit dan kecil. Kehidupan yang penuh dengan syahwat dan fitnah. Akhir dari dunia adalah kefanaan dan kemusnahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 38. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan bahwa dunia itu seperti setetes air yang melekat di jari. Sedangkan akhirat merupakan samudra yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'a hadhihi wa asyara Yahya
bis-sababah fi al-yawm falyanzur bima tarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Lalu perawi hadis ini menyebutkan Yahya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Lalu hendaklah dia melihat apa yang dibawa jarinya. Falyanzur bima tarji. Lihatlah apa yang kembali dengan jarinya. Maka dunia hanyalah setetes air. Karena itu dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saja yang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, maka dia terlaknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah ma fiha illa dzikrullahi wa ma la fa alim aw muta'allim. Ketahuilah sungguhnya dunia itu dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu atau orang-orang yang mempelajari ilmu, maka yang harus dikejar di dunia inilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini lebih jelek dari bangkai anak kambing yang cacat. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuki dakhilan min ba'di al-'aliyah wan nas. كنفخ فمر بجذع أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فما قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسق فكيف وهو ميت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau alaihissalatu wassalam. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, telinga kambing tadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Maka orang-orang mengatakan, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya ya Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Maka orang-orang di sekitar berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, maka pasti ia cacat, karena kedua telinganya kecil. Apalagi ia telah mati, apalagi ia telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Karena itu saudara sekalian, dunia tidak berharga meskipun hanya meskipun seperti bangkai kambing. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syamasaka kafirun minha syarbata ma'i." Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Maka sungguh dunia, jika di dalamnya orang berjibaku dengan syahwat, maka sungguh lebih rendah daripada sayap nyamuk. Karena itu dunia diumpamakan seperti makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian setelah itu menjadi kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya wa in kazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir." Sungguh, kata Rasulullah SAW, makanan anak Adam, makanan yang dimakannya, dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, tetapi dia telah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Maka seorang muslim tidak boleh tertipu dengan nikmat-nikmat dan kesenangan. Tidak boleh tertipu dengan fasilitas. Tidak boleh tertipu dengan kekayaan. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang berbentuk kenikmatan dunia yang ada pada mereka, yang ada pada orang-orang kafir. Jangan sampai orang-orang muslim terpengaruh dengan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 55, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah harta, anak-anak membuat kalian kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam kekafiran. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 55, bahwa janganlah kita sekali-kali menjadi kagum dengan harta yang kita miliki. Janganlah kita bangga-bangga dengan anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kenikmatan dunia, padahal dia terus-menerus berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang disukainya di dunia, idza ra'aitullaha yu'ti al-'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang disukainya di dunia, padahal dia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka.
Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka akan terdiam dan putus asa. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dunia dan isinya tidak ada harganya meskipun seberat sehelai sayap nyamuk, lalu mengapa kita berlomba-lomba mengejarnya? Bahkan kita korbankan apa yang kita miliki untuk mencari dunia. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit orang yang mengorbankan agamanya demi mengejar dunia. Padahal dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dunia lebih hina. Padahal dunia lebih jelek daripada bangkai kambing yang cacat. Lalu mengapa banyak manusia yang tertipu dengan dunia? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan dunia. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk apa kita berambisi mengejar dunia? Bahkan sebagian orang, tidak sedikit yang lebih rakus, lebih tamak, lebih serakah, lebih jahat dan zalim dalam merusak kehormatan dirinya dan agamanya hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sementara itu, bahkan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang hina itu. Maka ingatlah, wahai saudara-saudara kaum muslimin, secara pribadi kami juga berusaha untuk senantiasa mengingatnya bahwa kesenangan dunia, keindahannya, kenikmatannya dan kelezatannya hanyalah sesaat, dan dia pasti akan hilang, pasti akan hancur, dan semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian datang, sebelum kematian datang menjemput, sebelum malaikat maut menjalankan tugasnya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka bersegeralah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hinanya dunia bukan berarti dengan itu kita meninggalkan bagian kita di dunia ini. Bukan berarti kita harus mengasingkan diri untuk tidak terlibat dalam urusan dunia. Tetapi ketahuilah bahwa urusan dunia juga akan dapat mengantarkan kepada kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari pahala sampai ke negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Tetapi janganlah kita melupakan bagian kita di dunia. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maka ambillah apa yang kita butuhkan di dunia ini. Carilah nafkah sesuai dengan takaran kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai kehidupan. Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman, tempat tinggal, pakaian kita. Kita harus mengambil sebab-sebab yang dapat mengangkat perkara agama ini. Walaupun kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membinasakan dunia. Maksudnya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita memahami hakikat penciptaan dunia ini, hakikat penciptaan manusia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menyifati para nabinya alaihi salatu wassalam, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah agama menjelaskan tentang kehidupan dunia. Demikianlah Islam memperingatkan kepada kaumnya, kepada muslimin, tentang perkara yang berkaitan dengan dunia ini, karena dunia akan menghinakan kita, kecuali bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melewati kehidupannya di dunia dengan kehidupan yang baik-baik saja, dengan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.